Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini ditugaskan untuk menghitung payback period atau PP dan average rate of return. Nah, ini ditugaskannya ya. Nanti kita akan memahami apa itu payback period dan average rate of return atau ARR. Ada pengertian payback period atau PP di dalam buku Kombis ya, Komputer Bisnis. Payback period adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Jadi payback period atau disingkat PP ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal. Payback period ini paling dibutuhkan ya oleh para investor atau beserta pengusaha, di mana biasanya para investor dan pengusaha cenderung kurang berminat dengan proyek yang payback time-nya lama. Nah, di sini ada dua rumus di dalam payback period ini. Yang pertama ini, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Ini yang investasinya berbeda tiap tahunnya ya jumlahnya. Ini ada rumusnya seperti ini, ada keterangannya. Nah, ini contohnya. Pak Dendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta rupiah. Dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah, nah ini pendapatan, perkiraan pendapatannya, cash inflow. Dengan cash inflow ini selama 6 bulan dengan modal 35 juta. Nah, berapa tahun kembali modalnya? Oke, kemudian, nah ininya ya, rumusnya nih. Selanjutnya ini rumus yang kedua ya. Jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Nah, rumusnya payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow kali 1 tahun. Nah, kalau tadi kan rencana investasinya itu berbeda. Nah, bagaimana kalau misalkan pengembalian modalnya itu rata setiap bulan atau tahun? Nah, di sini ini rumusnya ya, pakai rumus ini yang kedua ini. Nah, ini juga ada contohnya. Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta rupiah. Dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya sama sebesar yaitu 5 juta rupiah. Berapa lama modal Pak Beni dapat kembali? Nah, ini udah ada ini ya rumusnya. Selanjutnya ARR atau average rate of return. Average rate of return atau ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Ini rumusnya. ARR sama dengan rata-rata pendapatan bersih setiap bulan dibagi rata-rata investasi. Nah, ini yang kedua ini rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini umur di mana investasi tersebut atau barang tersebut masih dapat menghasilkan maksimal. Nah, ini yang contohnya ya ini. Kita akan dikerjakan di Excel. Nah, ini PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus.
Oke, dari kasus ini, coba mencari pengembalian modal mesin A berapa tahun dan mesin B berapa tahun. Nah, di sini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, metode ini itu dibagi dua ya, tergantung pengembalian EAT-nya. Jika pendapatan EAT-nya ini sama setiap tahun, maka digunakan SLN ya, nih. Dan apabila pengembalian setiap tahun berbeda, gunakan SYD. Nah, dengan tingkat bunga 15%. Dari kasus ini, cari PP dan ARR ya. Sekarang mulai dari payback period atau disingkat PPP. PPP-nya 2 ya, PP. Nah, pada kasus ini, mesin A investasinya 28 juta. Oke, bentar ya. Dan mesin B 32 juta rupiah. Nah, umur ekonomisnya sama-sama 6 tahun. Mesin A nilai harganya ya tidak ada, mesin B ada 5 juta ya. Kasus ini cari dulu cash flow-nya. Cari dulu cash flow-nya ya. Initial investment 28 juta dan mesin B initial investment 32 juta. Nah, ini rumusnya sama dengan ini kunci F4, kemudian enter, tarik. Nah, terus ini depresiasi ya. Ini mesin A ini menggunakan SLN. Mengapa? Karena EAT-nya sama. Jadi di sininya sama dengan SLN kurung ini kunci. Selanjutnya itu self-nya itu kan di mesin A ini kan 0 ya. Gak ada 0. Terus 6. Salah. 6. Nah, ini ya. Terus tarik. Nah, selanjutnya ini cash flow ya. Cash flow ini rumusnya sama dengan ya. Sama dengan EAT ditambah depresiasi. Enter. Nah, ini tertarik. Selanjutnya ini rata-rata ya. Ini rata-rata kita blok. Langsung ke auto sum. Average. Nah, ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi dari mesin A dan mesin B. Nah, ini selanjutnya payback period ya. Payback period ini rumusnya sama dengan initial investment dibagi rata-rata cash flow. Ini. Nah, oke. Ini selanjutnya mesin B ya. Depresiasi. Depresiasinya ini mesin B itu kan EAT-nya berbeda. Cumanya ya. Jadi menggunakan SYD sama dengan SYD dalam kurung ini kunci. Lalu self-nya itu kan 5 juta ya. Kita ketik aja 5. Ya. Umur ekonomisnya 6. Nah, pernya itu ini tahun. Tutup ya. Enter. Lalu tarik. Nah, selanjutnya cash flow. Cash flow sama ya. Sama dengan PAT ditambah depresiasi. Nah, tarik. Oke. Selanjutnya ini rata-rata. Rata-rata ini di blok. Auto zoom. Perak. Nah, ini saja ini ya. Nah, ini investasi awalnya sama dengan ini ya, 32 juta. Enter. Cash inflow tahun ke-1-nya sama dengan ini. Enter. Nah, ini invest belum kembali itu rumusnya. Ini rumusnya ya. Bentar. Nah, ini rumus cash invest belum kembali. Jadi ini 32 juta dikurangi ini ya. Investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Nah, itu hasilnya 15. Selanjutnya ini cash inflow tahun kedua. Cash inflow tahun kedua sama dengan 13. Enter ya. Yang salah. Bentar. Sama dengan 13. Enter. Nah, ini 1 juta dari mana ini? 1 juta ya, invest belum kembali. Nah, ini 15 juta yang ini dikurangi cash inflow tahun kedua.
Nah, itu hasilnya segitu ya, 1.357.143. Selanjutnya ini cash inflow tahun ketiga. Kita perbesar ya. Nah, cash inflow tahun ketiga ini sama dengan tahun ketiga 11 ya. Enter. Nah, ini kelebihannya. Kelebihan yaitu dari sama dengan ini dikurangi cash inflow tahun ketiga. Nah, minus ya isinya. Nah, ini kelebihan bulannya gimana ini? Rumusnya sama dengan kurung ini dibagi cash inflow tahun ketiga kurung dikali 12 ya. Enter. Nah, ini hasilnya 10,4 bulan. Selanjutnya ini payback periodnya ya. Oke, payback period ini rumusnya sama dengan dalam kurung 36. Ini 36 ini dari jumlah bulan dalam 3 tahun ya. Karena ini 3 tahun. Oke. Dikurangi ini 4 tutup bagi 12. Nah, ini payback periodnya ini ya. Oke, ini. Nah, jadi pengembalian modal mesin A dan mesin B ya. Mana yang lebih cepat? Ternyata ini mesin B, tapi ya kita belum tentu ya karena ada analisis yang lainnya. Oke, kita ke ARR ya. Selanjutnya ARR. Ini tabelnya sama dan cara EAT depresiasi cash flow-nya juga sama ya. Yang rumusnya yang tadi. Nah, kalau ini karena tadi kan itu rata-rata. Nah, ini tuh harusnya total. Gimana? Ini rumusnya sum. Sum ya, pakai sum. Tinggal tambahkan sum saja ini. Nah, ini cara selanjutnya. Ketik lagi. Nah, selanjutnya rata-rata investasi ya yang ini. Di mana ini tuh aduh salah ya. Ini tuh harusnya rata-rata investasi nah yang ini tuh rumusnya itu nah ini rumusnya rata-rata investasi dibagi umur ekonomis ya. Nah, yang ini nih. Sama dengan ya rata-rata investasi yang ini dibagi umur ekonomis yang ini. Umur ekonomis itu tahun ya. Tahun. Enter. Nah, selanjutnya itu rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Yang ini. Nah,
Ini sama dengan ya rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Nah, selanjutnya ini average rate of return atau ARR. Nah, ini tuh sama dengan ini dibagi umur ekonomis ya rata-rata EAT ya. Enter. Salah ya. Salah. Bentar. Oke, kemudian kali ya, bisa dia. Kemudian, nah, average of return-nya sesuai dengan di kita tadi ya. Bagaimana rata EAT per rata-rata investasi ya. Nah, rata-rata EAT tadi ya. Rata-rata EAT per umur ekonomis. Nah, ini salah ya. Maaf. Nah, ini ulang lagi. Sama dengan rata-rata EAT dibagi investasi ya, investasi. Nah, ini hasilnya 171,43%. Selanjutnya ya mesin B. Ini mesin B juga sama ya. Sama dengan rata-rata ini ya. EAT. Bentar. Nah, ini sama dengan rata-rata investasi dibagi bagi umur ekonomis. Nah, selanjutnya ini rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Nah, sama dengan ya ini dibagi umur ekonomis. Bentar. Selanjutnya average rate of return atau ARR-nya rumusnya sama dengan sama ya yang kayak tadi, sama dengan itu ya, sama dengan investasinya. Nah, jadi kalau menggunakan Ctrl C ini ya, 95%. Jadi kalau menggunakan LDH ini terlalu sebegini ya. Nah, ini klik Ctrl C. Nah, ke sini ya. Enter. Nah, ini hasilnya 95,31% ya. Nah, kita pilih persennya yang lebih besar. Nah, ini yang lebih besar ya mesin A. Jadi, payback period yang cepat mengembalikan modal yaitu mesin B ya. Mesin B. Dan ARR yang paling besar yaitu mesin A. Nah, itulah cara menghitung payback period dan ARR. Nah, jadi payback period itu berapa tahun, berapa waktu untuk mengembalikan modal.
dan ARR cara mengukur rata-rata pengembalian bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.